Mana Bagus Riyadi? Pak, ya, Pulang? enggak Pak. Enggak ya? Baru ngambil sekarang ya? Ya baru ngambil Pak. Mana? Tolong saya nggak lama ya, 30 menit. Minta tolong kameranya dihidupkan ya. Saya cuma 30 menit sebelum kita menginjak ke ujian tengah semester semester 8 bener ya, sesuai jadwal yang kita sepakati. Oke, kita mulai perkuliahan untuk hari ini. Silakan yang bisa gabung, kemudian nggak bisa gabung ini kita sambil memberikan kisi-kisi untuk ujian tengah semester ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sampai detik ini dalam keadaan sehat terus. Amin. Amin. Sebelum memasuki atau kita melanjutkan, adakah yang ditanyakan sampai dengan perkuliahan hari ini? Jangan sampai nanti apa yang saya ajarkan sampai ujian tengah semester ini, ada yang belum mengerti. Silakan, mumpung kita ketemu Zoom, bisa ditanyakan atau terkait tugas atau hal-hal yang lain yang memang kemarin belum sempat ditanyakan. Silakan, ini ada 13 ya. Belum semua ya, karena jumlahnya berapa, 40 separuh ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan sambil kita sharing dan diskusi. Denny, mungkin ada yang ditanyakan dari Denny Wahyudi. Pak, mungkin saya Pak yang ingin bertanya Pak. Agus, silakan. Tentang mengenai tugas yang kemarin Pak, tentang penggambaran geometri jalan itu seperti apa ya Pak? Di sini saya bingung Pak, soalnya jalan yang saya ambil itu kayak ada tikungannya gitu Pak. Kamu sudah ngumpulkan belum tugasnya? Sudah Pak. Oke. Anu ya teman-teman, minta tolong ketika ada tugas bisa dibaca ya, dipahami dulu. Saya suruh diketik ya, ada yang masih digambar ya. Saya kasih contoh ya. Untuk pertanyaannya Agus Lupianto, Eva, ini saya ambil ya, saya periksa walaupun belum keseluruhan, saya mengambil pekerjaannya saudari Eva, ada Eva. Oke, apakah sudah terlihat? Gimana? Sudah terlihat, Agus? Sudah Pak. Nah, ini sesuai, ini saya kira ini yang sesuai yang saya harapkan ya. Ini pekerjaannya Eva, mungkin belum bergabung ya. Di sini kalian tidak hanya menggambar geometrik, tapi ada identifikasi jalannya existing ya. Ini kalian identifikasi, jadi tidak hanya menggambar, jadi kalian tahu mana-mana gambar geometrik jalan. Ini contoh ya. Ini sudah ada tabelnya, kemudian ada gambarnya, digambar. Ada yang menanyakan digambar AutoCAD ya boleh, silahkan. Pokoknya terlihat jelas ini gambar geometrik jalan. Kemudian ada identifikasinya di sini sesuai yang Bapak ajarkan kemarin. Ada nama ruas jalannya apa, kemudian fungsi jalan itu kelas apa. Kemudian ada aspek-aspek ini bagian-bagian jalannya ya, mulai dari tipe jalan, lebar, lajur, median, bahu, trotoar, kondisi, jika ada drainasenya, dan jenis perkerasan. Kemudian ada kondisi geometrik fisiknya. Ini yang standar. Standar ini sesuai dengan MKJI. Kemudian existing yang kalian survei. Nah, dibandingkan bagaimana kondisi standarnya sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang terkait. Kemudian dibandingkan dengan existingnya bagaimana. Kemudian tingkat kesesuaiannya bagaimana. Cuma sebatas itu aja, sesuai atau tidak sesuai. Nah, kemudian digambar ya, digambar. Saya lihat masih banyak yang tulis tangannya. Coba dilihat perintahnya. Saya suruh diketik ya.
Coba dilihat lagi di Google Classroom. Kemudian digambar seperti ini. Kemudian ada gambarnya ya. Kemudian ada kondisi survei. Kenapa saya suruh ada dokumentasinya? Supaya kalian ketika di lapangan minimal kalian tahu kondisinya. Jadi tidak hanya teori. Nah ini contohnya. Berarti di sini kalian bisa melihat kesesuaian dokumentasi ini dengan gambarnya. Apakah benar enggak? Kemudian apa kalian survei? Nah ini ada gambar dokumentasinya. Berarti si Eva ini benar-benar melakukan tugasnya dan melakukan survei. Nah ini fungsinya buat kalian sendiri. Kalau kalian enggak survei ya nanti ya kebingungan seperti itu. Nah, ini ada, berarti ini melakukan benar-benar survei. Seharusnya di sini ada tanggal surveinya ya, kan ada aplikasi yang di foto ini jam berapa aja survei, kemudian letak GPS atau map-nya di sini. Tapi nggak apa-apa, ini sudah cukup bagus. Nah ini pertanyaan dari Agus ya, jadi gambarnya seperti ini. Nah kita lihat apakah gambar ini sesuai dengan identifikasi. Ya, oke, kita satu persatu ya. Ini jalannya di daerah Oma Kampus, Jalan Depmo, Jalan Oma Kampus. Nah, fungsi jalannya apa? Kolektor sekunder. Bagaimana kok tahu ini kolektor sekunder? Kita lihat di dishub-nya, kan ada nama jalan. Termasuk kelas jalan apa dilihat. Ini di Kota Malang. Bagaimana kalau di luar? Ya silakan kalian masuk di kabupaten atau kota masing-masing. Dilihat itu kelas jalannya masuk apa, kita masukkan sini. Berarti ketika kita berbicara terkait fungsi jalan kolektor sekunder, berarti di situ materi yang Bapak ajarkan kemarin itu ada standarnya. Kalau kolektor sekunder itu standarnya bagaimana? Standar ini kita masukkan di sebelah sini. Kalau dua lajur ya, dua lajur dua arah tidak terbagi. Nah, kalau kita melihat di sini, apakah benar ini dua lajur dua arah tidak terbagi? Gimana Agus? Kira-kira benar nggak kerjaannya Eva ini? Menurut saya Pak, dari segi gambar manualnya itu masih ada salahnya ya Pak. Yang salah mana? Yang Apakah gambarnya atau titik tengah sama garis. Menurut saya harusnya pakai 4/2 DUD Pak. 4 lajur 2 arah. 4 lajur 2 arah UD atau D? UD. 4 lajur 2 arah. 4 lajur 2 arah D atau D kira-kira? UD Pak. Apa sih UD itu? Ekrong. UD ya di sini. Ada lagi mungkin yang mau menanggapi? Siapa tadi? Saya Pak. Saya Pak mau menang. Oke, satu-satu. Tadi Alosius Syukur. Kemudian yang lain mungkin Denny atau Zakaria? Saya Pak. Saya Pak mau menanggapi Pak. Oke, silahkan. Benar nggak kira-kira? Ini sambil diskusi ya supaya kalian paham karena banyak yang salah ini. Pak, untuk digambar dan tipe jalannya berbeda Pak. Yang Kalau yang digambar itu terbagi Pak. Tapi yang di tipe jalannya di atas itu 2/2 UD Pak. Itu kalau UD itu berarti tak terbagi Pak. Padahal di gambarnya ada apa ini? Terbagi Pak. Ada median di tengahnya Pak. 4/2 atau 2/2? 2/2 Pak. 2/2 Karena UD Pak. Pak. 2/2 UD. Dari mana tahunya? 2 lajur Pak. Satu-satu. Karena hanya 2 lajur 2 arah Pak. 2 lajur. Ini 2 arah Pak. arah selatan segitu ya? Ya Pak. Yang pertama tadi 4 lajur 2 arah. Yang jawabannya Mus Mulyadi 2 lajur 2 arah. Ada yang lain mungkin satu lagi jawaban? Ya sama Pak. Kalau saya 4 lajur 2 arah. Siapa itu? Ardianto? 4 lajur 2 arah. Oke, kita evaluasi lagi ya. Jadi ketika kita mengidentifikasi sebuah jalan, kita lihat gambarnya seperti ini. Nah,
kelas ini kita lihat, kelas jalannya ini kita lihat apakah benar nggak termasuk kolektor sekunder. Oke, kalau masuk kolektor sekunder berarti standarnya yang seperti ini. Harusnya 2 lajur, 2 arah, undivided. Ini bahasa Inggris ya, undivided berarti tidak terbagi ya. Padahal di sini adalah terbagi, di sini ada boulevardnya. Berarti yang benar adalah jawaban dari Mus Mulyadi ya. Ya, benar ya. Jadi di sini ada Ya Pak. boulevard. Ya Pak, betul Pak. Kemudian apakah ini 4 lajur atau 2 lajur kira-kira? Ini kan 5 tadi nih, 5 nih gambarnya nih geometrinya. Oke, ini 5 ya. 5 tengahnya adalah ada tengah ya, tapi di sini masih menulis UD. Berarti ini salah ya, yang ini ya harusnya terbagi ya. Kemudian kita klasifikasi sini. 2/2 atau 4/2. Nah, kalau kita membaca yang lebih mudah adalah misalnya ya contoh 2/2 berarti di sini bacanya 2 lajur, 2 arah tak terbagi. 2 lajur, mana yang disebut lajur, mana yang disebut jalur. Benar enggak? Mana yang benar? 4/2 atau 4/2. Oke. 4/2 tadi yang jawab 4/2 alasannya yang mana? Gimana alasannya? Untuk lebar jalurnya itu terlalu lebar kalau misalnya hanya dipakai satu lajur saja. Ukuran jalurnya itu terlalu lebar. Nah, kata-kata terlalu lebar itu standarnya apa? Bisa mengatakan seperti itu. Apakah pendapat pribadi nggak boleh? Harus ada semua rujukan. Benar nggak kira-kira? Benar nggak 4/2 atau 2/2? Yang mana yang benar? 2/2 Pak, menurut saya Pak. Benar 2/2 Pak. Oke, coba yang cewek. Kenapa kok 2? Dari mana? 2 lajur, 2 arah. Apakah ada tandanya ini? Mana yang ke utara, mana ke selatan ini? Kira-kira. Markanya ada nggak ini? Ada markanya nggak? Mana tadi? 4/2 atau 2/2? 2 Pak, 2. Nah, 2/2 Pak. Oke, sepakat 2/2 ya, bukan 4/2. Kenapa bukan 4/2? Karena di sini tidak ada marka jalan. Ya, paham ya? Tidak ada marka jalan. Kecuali kalau kalian melihat di jalan di Noyo. Ini ada marka jalan. Berarti 4/2, 2 arah. 4/2, 4 lajur. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 lajur, 2 arah. Arahnya mana? Yang ke sana ya sama ke sana. Nggak mungkin ke sana semua. Kecuali kalau jalan satu arah. Nah, berarti 2/2 ya di sini. Paham ya? Kalau ada markanya, itu baru 4/2. Jadi jangan pendapat pribadi. Disesuaikan dengan MKJI yang sudah saya share kemarin ya. Berarti di sini yang ini yang salah ya, berarti terbagi. 2/2 divided. Terbagi. Berarti harusnya ini untuk tipe jalan tidak sesuai. Paham ya kira-kira? Paham, Pak. Ya, mungkin ada yang tanyakan dari sini ya, dari sini dulu. Dari tipe jalan dulu. Emilia, berarti yang berapa? 2/2? Gambarnya Pak. Divided ya. 2/2 D. Contoh, misalnya jalan Ijen, coba jalan Ijen bagaimana? Berapa jalan Ijen? Pernah ya ke Jalan Ijen ya? Jalan Ijen itu tipe jalannya apa? Jalan Ijen. Kalau Ijen 4/2 UD. 4/2 UD. UD apa D. D? Nah, salah lagi kan? D. D. Ya, Pak. D ya. Tengah D. ini ada boulevardnya ya. Ini loh patokannya. Kalau nggak ada ininya loh. Nah, kalau di Noyo kan nggak ada ininya. Misalnya jalan di Noyo. Ya, paham ya? Sampai sini ya. Oke, sepakat ya?
Sepakat, Pak. Oke. Ditanyakan sebelum saya melanjutkan. Ini terkait Eh, poin pertama. Mau bertanya di bagian turtuannya itu ya Pak. Terima kasih. Kita belum ke sini Itu dulu. kalau Ini masih ke sini. itu kalau dilihat dari segi gambarnya itu yang di fotonya itu Pak enggak jelas betul dia punya turtuarnya Pak. Terima kasih. Turtuarnya Pak. Mana? Yang ini Pak yang di gambar ini ya Pak. Turtuarnya kok enggak terlalu jelas ya Pak. Kita masih ke sini dulu, Mas. Ke tipe jalan dulu. Nanti kita ke bawah. Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dulu aja, jangan loncat-loncat supaya paham. Supaya intinya nanti tahu kalian. Nanti kalau survei kamu nggak tahu bagian jalan lah. Terima kasih Pak. Yang lainnya? Ini ya. Pak mau bertanya, Pak. Oke, Zakaria silakan. Itu di kolom kesesuaian tuh, Pak. Itu untuk menentukan sesuai sama tidak sesuainya itu gimana, Pak? Apa ada standar? Terima kasih, Pak. Nah, maksud saya ini kesesuaian itu menilai kondisi existing di lapangan itu sama standar peraturan itu cocok nggak? Nah, kalau di sini contohnya, ternyata di sini 2/2D ya terbagi. Berarti padahal kalau jalan kolektor sekunder ini standarnya harus ini, berarti kan tidak sesuai. Kondisi apa yang ada di lapangan, kita menilai secara singkat kondisi apa yang di lapangan dengan kondisi yang ada yang sesuai standar, sesuai enggak seperti itu. Kalau misalnya di sini ya contoh ya, kita langsung ke poin kedua ya, lebar lajur lintas di sini standarnya 7 ya, padahal di sini 5, berarti kan tidak sesuai. Paham ya kira-kira? Median lajur. Ya, Pak. Di sini tanpa median. Di sini ada mediannya, berarti tidak sesuai. Jadi ini harus benar ya, harus dilihat di MKCI yang ini ya. Oh iya. Kita sesuai kita, sesemua itu sesuai aturan. Dari Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 bisa, di MKCI bisa. Nah ini harus dimasukkan dulu. Paling gampang adalah di kondisi geometrik yang sebelah sini kalian isi dulu. Nah nanti tinggal mengisi ini. Lah mengisi kondisi existing otomatis kalian harus survei seperti ini sesuai kondisi. Makanya tugas kedua itu saya suruh survei yang di Malang ataupun yang di luar Malang. Pokoknya kalian survei benar enggak dan kalian paham enggak bikin jalan. Nah kemudian diaplikasikan ke tabel seperti ini. Nah ini paling gampang nanti kalau kalian tesis atau proposal terkait jalan, kalian tahu bagian-bagian yang sesuai, yang penting, mulai dari tipe jalan, lajur sampai jenis perkerasan. Seperti itu. Jadi hanya menilai, membandingkan kondisi existing yang ada di lapangan, yang ada observasi lapangan namanya, ini adalah survei primer, berarti survei ke lapangan, melihat kesesuaian dengan kondisi. Ya, gitu paham ya Zakaria ya? Iya, paham Pak. Terima kasih. Oke, lain? Oke. Izin Pak bertanya Pak. Siapa? Ardianto? Ini Pak. Ini Wahyudi Pak. Ini. Silakan. Ya Pak, saya bertanya. Gini Pak, kalau semisal di jalan arah Jalan Pantura Pak ya, Surabaya Semarang gitu Pak, itu kan ada jalur untuk motor Pak. Itu apakah ikut dihitung jalur juga Pak ya? Pekerjaanmu atau bukan? Ada enggak pekerjaanmu? Enggak Pak. Saya buat jalan biasa Pak. Cuma kan saya tanya yang Jalan Pantura gitu Pak. Itu dihitung jalur atau enggak Pak yang untuk sepeda motor tuh Pak? Yang kecil Pak. Yang kecil ya, iya. Pernah. Kiri itu. Iya Pak, yang paling kiri. Ada gambarnya enggak? Kamu punya gambarnya enggak? Enggak ada Pak. Saya buat tugas itu jalan biasa Pak. Bukan tugas 2 ini ya? Bukan Pak. Oh, oke. Karena kita belajar geometrik berarti harus sesuai dengan apa yang ada di MKCI. Kita lihat, makanya lihat kondisi. Maksudnya jalur motornya di sini. Misalnya. Ya biasanya kan ada di situ Pak, paling kiri. Kalau di Pantura Pak. Berapa? Ada lebarnya berapa? Mungkin 2 meter Pak. Atau 1,5 mungkin Pak, yang paling kiri. Ada markanya enggak? Ada Pak, markanya. Ada markanya, tetap ditulis
seperti ini. Misalnya, ini ada markanya ya. Di sini ada markanya, tetap 4/2 tetap. Nah, nanti ini karena lebarnya proporsinya berbeda, itu nanti diidentifikasi. Misalnya yang sini kan mungkin hanya segini ya sepeda motor ya, mungkin berapa persen. Iya. Nah, ini nanti hubungannya nanti dengan penghitungan di LHR atau penemuan volume lalu lintas. Itu kan ada ya nanti lebar lalu lintas kan ada nanti di SNI itu ada. Nah, itu nanti perbedaannya di situ persentase yang ada di lajurnya ini nanti. Kan ada nanti misalnya berapa persentase nilainya indeksnya berapa, itu ada. Nah, itu hubungannya sama itu nanti perbedaannya. Nah, untuk penghitungan yang seperti ini biasanya diajarkan di teknik lalu lintas, tapi umumnya kalian harus tahu cara menghitung LHR secara umum. Nah, itu nanti perbedaannya di situ. Tapi kalau kita berbicara ke geometri berarti harus buat yang sesuai. Berarti kalau ada markanya ya tetap berarti di sini 4/2 D. Misalnya di sini ada garisnya di sini. Ada markanya. Gitu ya. Paham kira-kira ya? Paham, Pak. Oke, yang lainnya? Saya tadi, Pak. Siapa? Ya. Alusius, silakan. Saya mau bertanya di bagian foto gambar ini, Pak, yang bagian trotoarnya ya, Pak. Ini. Yang di foto gambarnya itu ya, Pak. Kalau bisa dilihat dari segi foto. Di sini, Pak. Yang mana? Kalau di sini jalurnya udah kita lihat jelas ya, Pak. Tapi kok trotoarnya nggak terlalu jelas gitu ya, Pak. Sebenarnya trotoar itu kan ada lebarnya, Pak. Lebar di pinggir jalan itu berapa meter ya, Pak? Ini Atau berapa sentimeter? trotoarnya nggak kira-kira ini? Kayaknya tidak ada, Pak. Ayo. Tidak ada. Tidak ada. Tapi Gono, Pak Gono. di gambar ini kok ada ini? Yang salah berarti yang gambar berarti ya. Kalau di gambar manualnya trotoarnya ada loh, Pak. Tapi di gambar yang sudah difoto itu kan trotoarnya nggak terlalu kita tahu bahwa ukurannya di trotoarnya itu berapa ya, Pak. Terima kasih. Ini kan ada batasnya atau sebenarnya. Kalau kita melihat di sini. Kira-kira antara gambar geometri ini dengan foto ini benar nggak kira-kira? Menurutmu? Ada beberapa bagian yang salah. Kalau di gambar manualnya mereka itu, Pak, sangat kita ketahui bahwa trotoarnya sangat jelas mereka gambar. Tapi kalau yang di fotonya itu trotoarnya nggak sesuai yang ke gambar itu ya, Pak. Terima kasih. Ini harusnya kita fotonya agak ke sini ya, biar kelihatan yang sampai sini ya. Yang sampai sini. Ini foto. Kalau survei betul kan baru kita cantumkan bersama di sini, Pak, supaya kita tahu ini sesuai gambar sama sesuai surveinya, Pak. Nah, ya, ini soalnya gambarnya hanya satu ya. Coba foto arah sini dengan yang ujung sana. Nah, itu lebih valid harusnya. Iya, Pak. Kelihatan. Nah, makanya di perkuliahan ini supaya kalian bisa mengevaluasi nanti misalnya nanti saya suruh ujiannya seperti itu. Berarti makanya saya berikan tugas supaya kalian tahu kesalahan mana yang perlu diperbaiki. Harusnya ini agak ke belakang dan 2 ya minimal fotonya. Supaya kelihatan mana bagian-bagian jalan di sini. Coba ini ya, benar nggak ini? 140-nya apa nih? Apa benar trotoar ini apa nih yang ini? Bagiannya ini apa nih? Tuh nggak ditulis ini. Harusnya ditulis di sini ya namanya sesuai dengan ini ya bentar. Sesuai dengan apa yang kemarin Bapak ajarkan di PowerPoint-nya. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, saya besarkan. Nah, harusnya tulis tuh, jangan tulis angka aja supaya kalian paham. Ini medianya tadi, ini jalurnya. Jalur tepiannya jika ada. Nah, kesemuanya ini bahu sampai bahu sini namanya bagian jalan. Nah, bagian yang terpenting ini bagian jalan, mulai dari median, jalur, dan bahu ini termasuk bagian jalan. Ini jelas banget ini gambarnya. Terus trotoar. Apabila ada saluran tepi, drainase, tidak digambar. Jadi kanan kiri ini belum tentu ada loh ya semua. Maksudnya jangan disamakan. Oh, kalau sebelah kiri ada drainase, yang kanan drainase belum tentu. Kita lihat di
kondisi existingnya di gambarnya. Makanya saya suruh menggambar sesuai dengan kondisi existingnya. Dengan catatan gambarnya itu kalau bisa mengambil itu supaya bisa koreksi, ngambil dari arah supaya kelihatan ya, agak wide, agak mundur supaya kelihatan kanan kirinya. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah, yang maksudnya di tugas ini supaya kalian paham dulu yang ini sangat penting ini. Untuk utamanya di perkuliahan, intinya di perkuliahan teknik jalan raya itu yang ini. Nah, nanti di perancangan itu lebih ke praktikumnya nanti seperti itu ya. Jadi ini dituliskan ya. Tapi pekerjaannya Eva ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nah, di pekerjaan ini saya random aja tadi, cuma melihat beberapa sebelum saya koreksi. Bukan yang ini, maaf. Mana tadi pekerjaan yang ini. Nah, ini. Berarti ini salah. Tadi koreksi yang ini adalah salah ya ini. Jadi kalian nanti paham. Nanti coba dilihat pekerjaan masing-masing. Benar nggak pekerjaan saya ini? Nah, seperti itu. Kemudian ini fotonya ya, saya koreksi fotonya kalau bisa 2 ya. Misalnya dari utara selatan supaya terlihat jelas. Kemudian gambarnya di sini, revisinya di sini ditulisi. Bagiannya apa? Ini jalur, apakah ini trotoar? 140 ini apa? Trotoar. Jadi tulisi di sini, nggak apa-apa kecil, tulis di sini. Ini apa yang ini? Yang merah ini apa? Ini apakah drainase atau Saluran air itu Pak paling. 0,60 ini, 0,7. Maksudnya supaya tidak melihat ke atas ke bawah, jadi tulis sedikit di sini nggak apa-apa, supaya lebih jelas. Itu aja sih koreksi untuk pekerjaannya Eva, dan ini masih salah yang di jalannya ini. Ini fatal loh kalau salahnya di sini, supaya kalian paham. Kemudian jenis perkerasannya. Nah, lihat di sini. Oh, ini di aspal apa enggak ini? Apakah beton ini? Di sini sesuai. Kalau sesuai standar berarti pokoknya berpenutup aspal. Nah, ini berarti sesuai. Nah, nanti outputnya setelah kalian tahu sudah mengidentifikasi jalan ini, nanti kalian tahu mana yang tidak sesuai dan mana yang sesuai. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk misalnya untuk mengevaluasi atau peningkatan jalan. Nah, itu bisa. Dan untuk tugas proposal, tapi dengan catatan memang daerah itu urgent dan perlu dilakukan perbaikan misalnya. Kemudian ada data yang mendukung, jangan menurut pribadi. Ada urgenitas, misalnya kalian mengambil proposal, kenapa sih memang harus ditingkatkan? Oh, karena di situ merupakan misalnya jalan arteri primer dan di situ masih bisa dilebarkan. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk penelitian kalian. Nah, itu contoh aja nih misalnya. Jadi harus jelas ketika nanti misalnya kalian mengambil proposal, masalahnya di sini itu apa? Kalau memang nggak ada masalah, ngapain diambil? Bikin masalah malahan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada masalah, kita berawal, kalau kita mengambil proposal, ini kuncinya berawal dari sebuah permasalahan. Nah, kalau terkait judul itu bisa berubah. Yang penting kalian temanya sudah mantap. Temanya saya ingin transportasi. Transportasi apa? Subnya. Subtemanya apa? Oh, saya ingin peningkatan jalan atau jalan. Itu jelas. Kalau judul nanti bisa berubah. Ini contoh aja supaya wawasan kalian nanti kenapa sih kok ada tugas yang seperti itu. Gitu. Jadi untuk gambar ini silakan kalian sudah bisa AutoCAD ya digambar lebih bagus supaya rapi ataupun dengan yang lainnya yang membantu kalian untuk menggambar itu terserah. Jadi bukan digambar tulis tangan ya, saya suruh menggambar supaya rapi. Ya paham ya kira-kira intinya untuk. Kemudian ini terkait dengan kita minggu depan sudah melaksanakan ujian tengah semester. Nanti ujian tengah semester namanya ujian berarti Bapak akan memberikan soal. Nanti dilihat ya, entah itu soal pilihan berganda ataupun penjelasan ataupun studi kasus yang memang harus kalian kerjakan. Nah, materinya itu semua yang saya ajarkan sampai hari ini. Nah, otomatis yang seperti ini nanti keluar, entah nanti
saya memberikan studi kasus kalian suruh gambar ataupun, tapi dengan catatan waktunya enggak lebih dari 1 hari, enggak. Jadi ada waktu yang memang harus segera. Kalau namanya aja ujian, kalau lama-lama nanti lah bisa kemana-mana. Ya, ujian kan harus cepat gitu ya. Gitu, kira-kira seperti itu ujian. Atau ada punya opini atau pendapat lain, atau mungkin ujiannya lisan aja Pak, langsung Zoom atau gimana Pak? Terserah Kak. Ya, kalau punya pendapat ya seperti itu gambaran nanti ujian. Yang penting ini kalian sudah paham dulu, kemudian tugas, nanti ada tugas kan sudah ya, tugas 1, tugas 2 tolong dikumpulkan dan spek-speknya. Pokoknya tadi, saya sudah terlanjur mengumpulkan Pak, tapi salah, nggak apa-apa. Kalau salah di tugas nggak apa-apa, yang penting nanti ujiannya kalian benar mengerjakan. Kita tahu kesalahan. Makanya waktu Zoom, Bapak berikan kesempatan untuk memperbaiki, maksudnya untuk tanya jawab. Ternyata yang salah itu saya di sini. Itu ya kira-kira. Oke, sampai sini ada yang mungkin ingin didiskusikan lagi? Materi bisa dilihat lagi ya, kalau nanti materi yang PowerPoint itu sudah semua saya taruh di Google Classroom. Oke, nah di sini ada Eva, mana Eva? Ini ada Eva masuk nih. Mana Eva? Ada Pak. Mana? Coba dihidupkan ya. Kameranya coba dihidupkan. Ya, paham ya kesalahannya Eva ya tadi ya. Ini contoh, saya kebetulan random tadi mengambil periksa punyanya Eva ya. Nanti kesalahannya sudah tahu ya letaknya ya, Eva ya. Oke, sudah tahu ya letak kesalahannya dari teman-teman yang lain juga. Oke. Ada pertanyaan atau diskusi sebelum saya menutup? Saya memberikan ini untuk tentang tugas rumah. Pak, mungkin saya Pak yang terakhir Pak. Saya Pak. Tentang bahu jalan Pak, yang bahu jalan itu yang tersedia di jalan tol aja atau berada di jalan jalan biasa Pak, bahu jalan Pak. Kenapa? Yang ditanyakan? Yang bahu jalan itu adanya di jalan tol aja atau gimana ya Pak? Soalnya saya lihat di bahu jalan tuh yang tersedia cuma di jalan tol aja Pak. Kita lihat kondisi di lapangan dan kondisi existing. Kalau memang di kondisi existing yang di MKJI, misalnya jalan arteri primer pasti ada bahunya, ya berarti sesuai dengan kondisi. Nah, ketika kamu misalnya kebetulan di arteri primer nggak ada bahunya, berarti kan tidak sesuai kondisi atau tidak sesuai dengan standarnya seperti itu. Semua ada bahu jalannya itu. Coba kamu baca lagi di MKJI-nya itu, ya, nggak usah dihafal, nggak usah dihafal. Baca jadi pelajari itu ada spesifikasinya ya. Mulai dari apa? Tipe jalan apa? Ada arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, sampai dengan jalan lingkungan. Nah itu bisa nanti dilihat di situ. Bagian-bagian jalannya. Kan ada itu standarnya. Apa aja yang harus ada di situ. Itu aja saya kira Agus. Paham ya kira-kira Agus? Paham Pak. Oke, yang lainnya? Mana yang lainnya? Silakan. Sudah paham Pak. Paham Pak. Paham ya. Nanti kalau survei lagi misalnya kita bisa tatap muka, saya suruh survei menghitung bagian-bagian jalan, sudah bisa semua ya? Kira-kira. Ya, siap. Siap Pak. Oke, nanti ada ya teknik jalan raya 2 ada ya? Ada Pak ya teknik jalan raya 2. Nah, nanti sebagai bekal mungkin diajar dari Pak Sadila. Di teknik jalan raya 2, nanti misalnya kok kalian belum bisa atau belum tahu bagian jalan,
Nah, nanti jangan salahkan saya. Nanti Pak Sadila langsung bisa praktek ke lapangan, langsung menghitung seperti itu. Nah, maksudnya saya berikan di awal ini supaya kalian tahu nanti jika langsung sebelum menuju ke yang lebih dalam seperti itu. Oke, sampai sini. Terakhir, ada lagi? Yonatan? Yonatan di mana nih Yonatan? Yonatan Dapa. Ada Pak, Di kampung atau di Malang? Di kampung halaman atau di Malang? di Malang Pak. Itu tugas sama Eva kerjakannya. Oke. Oke, sebelum saya tutup, ada. Bisa ya? Oke, sudah. Saya tutup ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Udah Pak, cukup Pak. Nanti kalau Ya, ada, Pak. silakan sebelum saya beri ada waktu, sebelum ujian tengah semester, kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi, silahkan di kolom komentar di Google Classroom ya, supaya yang lain juga pertanyaan ternyata sama dengan teman yang lain. Itu nggak apa-apa, supaya bisa dilihat kita bareng-bareng belajar. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih yang sudah bergabung Zoom untuk hari ini. Semoga sedikit ini bisa membuat kalian lebih membuat pencerahan ya terkait atau bagian geometri jalan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa Selamat pagi Pak. serta belajar untuk ujian tengah semester. Dan jangan sampai lagi. Oke, terima kasih. Silahkan meninggalkan tempat. Oke, semangat ya. Terima kasih, Pak. Ya.